I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Atmosfer gelap menyelimuti kubu timnas voli putri Indonesia usai mencatat 2 kekalahan beruntun dalam gelaran SEA V-League 2025. Setelah dihancurkan Vietnam 3-0, kini tim Merah Putih kembali terjungkal saat menghadapi Filipina, kalah 3-1. Namun bukan hanya kekalahan yang menjadi pusat perhatian, melainkan pernyataan pelatih kepala Octavian yang mengejutkan dan penuh makna tersirat. Pelatih yang sebelumnya lantang menyuarakan optimisme tinggi untuk merebut gelar juara ini, secara mengejutkan justru memberi komentar yang penuh keraguan dan kejujuran pahit dalam konferensi pers usai laga melawan Filipina, yang diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi, oposit andalan Asia yang tengah naik daun. Namun bukan hanya hasil di lapangan yang menjadi sorotan. Pernyataan pelatih kepala timnas putri, Octavian, usai laga melawan Filipina, justru menjadi berita utama dan bahan diskusi nasional. Dikenal sebagai sosok keras yang selalu berdiri paling depan membela skuadnya, kali ini ia berbicara dengan nada berbeda, lebih jujur, lebih reflektif, dan mengejutkan. Saya tahu banyak yang kecewa, dan saya tidak bisa sembunyi. Kalau harus jujur, mungkin saya yang harus dievaluasi. Pernyataan itu sontak membuat ruang konferensi pers hening. Para jurnalis yang sebelumnya bersiap dengan pertanyaan tajam justru terpaku mendengarkan pengakuan jujur dari seorang pelatih yang mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Sebelum kompetisi dimulai, Octavian sempat membuat publik optimis dengan pernyataannya yang lantang. Tahun ini, target kami jelas, juara. Ia menekankan bahwa Indonesia tak lagi datang hanya sebagai peserta, tapi sebagai penantang serius. Dengan Megawati yang baru saja menyelesaikan musim gemilang di Liga Korea dan bergabung dengan klub Turki Manisa BBSK, serta dukungan beberapa pemain muda penuh potensi, Indonesia diyakini siap merebut dominasi Asia Tenggara. Namun 2 laga pertama justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Lawan-lawan Indonesia tampil jauh lebih rapi, lebih percaya diri, dan lebih solid secara sistem. Sementara timnas putri justru terlihat goyah dalam hal komunikasi, pemahaman taktik, bahkan chemistry antar pemain. Bukan soal individu, Megawati sudah melakukan segalanya, tapi kalau sistemnya belum siap, 1 bintang pun tidak bisa menutup semua celah, ucap Octavian dalam sesi wawancara yang penuh beban emosional. Alih-alih menyalahkan anak asuhnya, Octavian dengan tegas menolak untuk melempar tanggung jawab. Bahkan, ia beberapa kali menahan emosi saat bicara tentang kegagalan 2 laga pembuka Asia V-League ini. Saya tidak akan biarkan satupun pemain saya disalahkan. Kalau ada yang salah, biar saya yang pertama kali diadili. Karena mereka bermain dengan hati, tapi mungkin saya gagal membangun kerangka besar yang seharusnya menopang semangat itu. Pernyataan ini menuai simpati dari berbagai kalangan. Banyak netizen, pengamat, hingga mantan atlet mengapresiasi kejujuran sang pelatih. Namun tak sedikit pula yang menilai ini sebagai bentuk kegagalan kepemimpinan. Kekalahan ini juga menyorot kondisi Megawati. Digadang-gadang sebagai pusat kekuatan tim, sang bintang terlihat kelelahan secara fisik dan mental. Ia harus terus menjadi ujung tombak serangan di tengah servis yang tidak konsisten, receive yang berantakan, dan bola-bola yang sulit dikejar. Meski tampil gigih dan sempat membawa Indonesia mencuri 1 set dari Filipina, performanya tampak tidak mendapat dukungan taktis yang seimbang. Mega adalah pejuang, tapi dia manusia juga. Kita tidak bisa berharap 1 orang menyelamatkan 12 pemain lainnya, ungkap seorang pelatih. Dalam pernyataan berikutnya, Octavian juga seakan memberi sinyal kepada para petinggi federasi. Selama kita masih melihat pembinaan sebagai proyek musiman, bukan proses panjang, maka kita akan terus melihat hasil seperti ini. Kita terlalu percaya bahwa pengalaman luar negeri akan langsung bawa perubahan, padahal pondasinya masih rapuh. Beberapa pengamat menilai ini sebagai sindiran keras terhadap PBVSI, yang dianggap belum maksimal dalam membangun sistem berjenjang dari pembibitan,
hingga senior. Octavian menutup konferensi dengan kalimat penuh makna, yang kini menjadi kutipan viral di media sosial. Kalau saya bukan lagi sosok yang bisa membawa tim ini ke arah yang benar, saya siap menepi. Tapi selama pemain-pemain ini masih ingin berjuang bersama saya akan berdiri di sini sampai titik terakhir. Kalimat itu memunculkan spekulasi soal masa depannya. Apakah ini sinyal bahwa ia siap mundur jika diminta? Ataukah ini adalah bentuk komitmen terakhir sebelum perubahan besar dilakukan? SEA V-League 2025 masih belum berakhir. Namun bagi Indonesia, pertandingannya mungkin telah bergeser dari sekadar memperebutkan set dan poin, menjadi pertarungan untuk menyelamatkan masa depan voli putri itu sendiri. Kini publik menanti, akankah Octavian diberi kesempatan untuk menata ulang semua, atau justru kisah ini akan berakhir sebelum waktunya? Satu hal yang pasti, dalam kekalahan kali ini, bukan sekadar angka yang jadi luka, tapi kepercayaan, arah, dan jati diri sebuah tim nasional yang sedang mencari pijakan. Di sisi lain, Timnas Bola Voli Putri Indonesia kembali menelan kekalahan pada SEA V-League leg pertama melawan Filipina yang digelar di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Minggu, 3/8/2025. Indonesia yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menyerah dengan skor 1-3 dalam pertandingan ketiga atau terakhir pada leg pertama ini. Setelah laga Indonesia melawan Filipina, akan digelar laga Thailand melawan Vietnam yang akan menentukan posisi pertama klasemen. Ini menjadi kekalahan ketiga yang dialami tim asuhan pelatih Octavian ini. Sebelumnya Timnas Voli Putri Indonesia menyerah 0-3 kepada Vietnam pada pertandingan pertama. Indonesia kembali kalah dalam pertandingan kedua saat melawan Thailand dengan skor 1-3. Kekalahan untuk ketiga kalinya ini membuat Indonesia berada di posisi terbawah SEA V-League 2025. Sementara leg kedua akan digelar di Ninh Binh Gymnasium, Ninh Binh, Vietnam pada 8-10 Agustus 2025. Di sisi lain, Filipina yang meraih kemenangan perdana mereka pada SEA V-League 2025 berhak menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin. Sementara Thailand dan Vietnam mendominasi puncak klasemen dengan sama-sama mengoleksi 6 poin. Saat artikel ini dipublikasikan, Vietnam dan Thailand tengah bertanding satu sama lain di Nakhon Ratchasima untuk menentukan siapa jawara leg pertama SEA V-League 2025, Minggu, 3/8. Laga tersebut dimulai sejak pukul 17 WIB. Timnas Voli Putri Indonesia harus menempati juru kunci klasemen dalam leg pertama SEA V-League 2025 usai dikalahkan oleh Filipina pada Ahad 3:08 siang. Bertanding di Korat Chachai Hall, Nakhon Ratchasima, Mediol Yoku Chies kalah telak 1-3. Pada set pertama, Garuda Pertiwi sempat memimpin dengan 3 poin, tetapi kemudian Filipina menyusul dan bahkan Indonesia tertinggal 16-20. Pada akhirnya, Indonesia harus menyerahkan set pertama kepada Alisa Solomon DKK dengan skor 20-25. Kedudukan 0-1. Di set kedua, Ersandrina De Vega Salsabila dan rekan-rekan langsung tertinggal poin dari Filipina 5-0 Sauda. Di set ini, Megawati Hangestri Pertiwi diturunkan oleh pelatih Octavian. Dengan mengandalkan Megawati, De Vega dan Medioku dalam menyerang, perlahan Indonesia mendekati poin lawan. Namun Filipina tidak memberi jalan bagi Indonesia. Megawati DKK kembali takluk dengan 20-25. Kedudukan 0-2. Pada set ketiga, Indonesia memimpin tipis di awal 5-3. Selanjutnya memimpin 10-7. Beberapa attack error pemain Filipina membuat Indonesia unggul 5 poin, 13-8. Megawati DKK mampu menjaga jarak dengan terus mendulang poin, 20-14. Pada akhirnya, Garuda Pertiwi mampu mengunci set ketiga dengan skor 25-16. Kedudukan 1-2, set keempat dilakoni Indonesia dengan awal yang buruk. Indonesia tertinggal 1-7. Selanjutnya tertinggal 4-14. Tertinggal 10 poin membuat Indonesia sulit mengejar, justru Vivi Sharma DKK. Semakin menjauh, Indonesia akhirnya menyerah telak 13-25. Kedudukan 1-3 mendorong Indonesia menjadi penghuni dasar klasemen leg pertama. I don't ever slow up,
no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up